Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lizana Falia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokraт Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai penganggaran modal dari manajemen keuangan, materi ke-12. Yang pertama mengenai kapitalisasi. Kapitalisasi ini merupakan investasi atau langkah penting dalam pengembangan bisnis. Dalam paparan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang tujuan, sumber, dan proses penganggaran modal, hingga ke tantangan apa saja dalam mencari investor. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai dari tujuan penganggaran modal, yaitu yang pertama pertumbuhan bisnis. Modal dapat digunakan untuk memperluas usaha, pengembangan produk, dan ekspansi ke pasar baru. Lalu yang kedua yaitu inovasi. Penganggaran modal dapat memungkinkan pengembangan produk atau teknologi baru yang dapat menghasilkan inovasi di pasar. Lalu yang ketiga mengatasi krisis keuangan, di mana modal tambahan dapat membantu perusahaan untuk mengatasi masalah keuangan seperti utang atau likuiditas yang rendah. Lalu mengenai sumber pembentukan modal itu ada 3. Yang pertama modal sendiri atau yang kita keluarkan, merupakan pengusaha menggunakan modal mereka sendiri untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Lalu yang kedua, pinjaman bank, di mana peminjaman dari bank atau lembaga keuangan dapat memberikan modal tambahan dengan bunga yang tetap. Lalu selanjutnya investor bersama, yaitu kerjasama dengan investor dapat memberikan modal dan kemampuan yang lebih besar dalam mengembangkan bisnis. Jadi sumber pembentukan modal itu ada 3, dari modal sendiri, yang kedua pinjaman bank, yang ketiga investor bersama. Lalu proses penganggaran modal, yang pertama menyusun rencana bisnis, yaitu mempersiapkan rencana bisnis yang jelas dan komprehensif untuk menarik minat calon investor. Yang kedua itu mencari calon investor yang cocok dengan profil bisnis Anda melalui jaringan acara atau platform investasi. Yang ketiga, presentasi dan negosiasi, di mana siapkan presentasi menarik dan ikuti proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Jadi dari proses penganggaran modal itu ada 3 tahap. Yang pertama penyusunan rencana bisnis, lalu yang kedua mencari investor, dan yang terakhir mempresentasikan dan proses negosiasi. Lalu kriteria pemilihan investor itu apa saja? Yang pertama dari kriterianya keuangan. Pastikan investor memiliki sumber finansial yang cukup untuk berinvestasi dalam bisnis kita. Jadi untuk kriteria yang pertama itu tentang keuangan. Jadi kita harus benar-benar memilih apakah investor itu memiliki sumber daya finansial yang cukup atau baik dalam berinvestasi perusahaan kita atau bisnis kita. Selanjutnya itu mengenai pengalaman. Kita harus memilih investor yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam industri yang relevan. Jadi kita juga membutuhkan pengalaman dari investor kita untuk memajukan kerjasama yang lebih baik. Selanjutnya nilai dan tujuan. Memahami nilai-nilai dan tujuan investor untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan. Jadi dengan nilai dan tujuan kita tahu bahwasanya kita memiliki tujuan yang sama mengenai bisnis yang akan kita buat. Lalu terakhir itu jaringan. Dari pilihan investor yang memiliki jaringan yang luas untuk membantu memperluas bisnis Anda. Jadi jaringan di sini tuh sangat penting. Jaringan dari investor kita akan bermanfaat atau memberikan efek kepada perusahaan kita juga. Seperti itu. Selanjutnya mengenai negosiasi perjanjian, di mana dalam negosiasi penganggaran modal merupakan proses saling memberi dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan
Dan kedua belah pihak hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai bisnis, resiko, dan harapan investor. Jadi dengan negosiasi perjanjian ini kita dapat mengetahui apa saja yang mengenai pemahaman mendalam tentang nilai bisnis, resiko, dan harapan investor. Selanjutnya tentang tantangan dalam penganggaran modal. Apa saja tantangannya? Yang pertama yaitu ketatnya persaingan untuk mendapatkan dana. Lalu yang kedua menentukan investor yang tepat. Yang ketiga menghadapi penolakan atau menghadapi penolakan. Keempat mengatasi persyaratan atau regulasi investasi. Dan yang terakhir mengelola resiko dan harapan investor. Jadi banyak sekali tantangan dalam penganggaran modal ini. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan dari target penjualan dan target bisnis seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir kesimpulan dari semua yang kita pelajari, mulai dari pengertian, tujuan, proses, sumber pembentukan, hingga ke kriteria dan kesulitan dalam tantangan dalam penganggaran modal dan negosiasi, itu dapat kita simpulkan bahwasanya perencanaan yang matang, persiapan rencana bisnis yang solid atau komprehensif untuk menarik minat investor. Yang kedua memiliki niche yang jelas atau berfokus pada segmen pasar atau keunggulan komprehensif yang dapat menjadi daya tarik bagi investor. Yang ketiga kolaborasi yang baik buat analisis strategis dan jaringan yang tepat meningkatkan nilai bisnis Anda. Seperti itu. Oke, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua. Dan untuk itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dukung selalu konten-konten saya. Dan bye-bye. Terima kasih.